warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen online Champion Chess Tour 2025 seri pertamanya Chess Apple Master yang sudah memasuki event utama tadi malam. Semua pemain sudah bergabung di event utama ini kawan, baik pemain undangan ataupun pemain-pemain yang lewat jalur kualifikasi play-in. 8 pemain undangan itu Magnus Carlsen, Caruana, Nakamura, Alireza, Arjun kawan, Ian Nepo, Wesley So, Pragnananda. Mungkin kalian penasaran, Bang, itu ada logo apa Bang di foto para pemain Bang? Ya, ini sepertinya logo klub e-sport kawan. Para pemain yang mempunyai logo ini artinya para pemain sudah bergabung dengan klub-klub e-sport untuk bermain di Piala Dunia e-sport atau World E-sport Chess Championship. Kalau nggak salah seperti itu cara penyebutannya. Pokoknya mereka ini sudah bergabung dengan klub-klub e-sport kawan. Kalau Alireza ini ya nggak punya logo ya berarti belum menandatangani atau bergabung dengan klub-klub e-sport. Nah, 8 pemain lainnya yang lewat jalur kualifikasi ataupun play-in kawan ya. Seperti yang kalian lihat foto-fotonya di sini. WY ini juga sudah bergabung dengan klub Weibo. Kalau tidak salah baca admin kemarin di artikelnya kawan. Nah, di event utama ini kawan, untuk lebih jelasnya ya, kalian kunjungi chess.com untuk melihat hasil-hasilnya. Di sini admin mungkin tidak terlalu banyak menjelaskan hasil-hasilnya karena memang banyak game kawan yang terjadi di event utama. Seperti yang kalian lihat, banyak sekali game. Tidak seperti 3 tahun yang lalu kawan. Untuk Champion Chess Tour 3 tahun belakangan ini sangat padat. Kalau 3 tahun yang lalu menggunakan permainan 15 menit kawan, jadi setiap harinya tidak sebanyak di Champion Chess Tour 3 tahun ini. Karena 3 tahun ini kan bergabung dengan Global Chess Championship. Jadi kontrol waktu yang digunakan cuma 10 menit. Sekarang nggak ada increment kawan. Kalau sudah habis ya habis. Para pemain sekarang juga harus dituntut untuk berpikir cepat. Nah, di babak pertama, Magnus berjumpa dengan Andrei Esipenko, berhasil menyingkirkan Andrei Esipenko di babak pertama. Kemudian Magnus juga melanjutkan melawan Yu Yangyi kawan, mengalahkan Yu Yangyi. Tabelnya seperti ini, kalian bisa lihat ya. Tak perlu saya sebutkan satu persatu ya, hasilnya seperti ini. Yang kalah pokoknya turun ke bracket bawah, masih punya kesempatan. Cuma di sini Wesley So sudah langsung gugur kawan oleh Andrei Esipenko. Pragnananda juga gugur, tidak bisa melanjutkan lagi ke round 2 ataupun round 3 di bracket bawah ini. Nanti Magnus ini akan berjumpa dengan Arjun Erigaisi di semifinal. Ya, jujur aja format Champion Chess Tour 3 tahun belakangan setelah bergabung dengan Global Chess Championship, admin nggak begitu suka. Sebagai konten kreator ya, lebih suka Champion Chess Tour 3 tahun yang lalu. Karena jadwalnya panjang kawan. Dan gamenya setiap harinya nggak padat seperti ini. Ya, kita bisa ulas beberapa hari. Sekarang event utamanya cuma 4 hari. Kalau dulu kan minimal 7 hari. Itu yang apa ya? Yang menjadi minusnya turnamen ini kawan. Tapi menariknya nggak ada kontrol waktu. Jadi para pemain ini dituntut untuk berpikir cepat, berpikir akurat. Nah, untuk game yang ingin admin otak-atik, admin ingin melihat permainan Magnus Carlsen pada game kedua menghadapi Yu Yangyi. Nanti kita akan lihat kawan bagaimana seorang Magnus Carlsen beberapa kali melewatkan langkah kunci kawan. Bahkan sempat blunder. Dibalas blunder juga oleh Yu Yangyi. Jadi kalian sekali lagi kalau blunder jangan malu. Magnus saja blunder, apalagi kita. Oke kawan, permainan pion E4 dari Yu Yangyi, ada Sicilia Defense dimainkan oleh Magnus, kuda F3, ada kuda G6, memilih Netsmedinov atau Rosolimo. Yu Yangyi, Magnus memilih jalur utama dengan pion G6. Nah, pilihan utama di sini rokade kawan, tapi tak perlu saya tunjukkan jalurnya ya, karena game ini terbilang panjang, admin ingin satset-satset saja agar tidak terlalu panjang videonya. Yu Yangyi memilih opsi kedua, langsung melakukan pertukaran, gajah sikat kuda C6, ambil balik oleh pion D. Pion D3, langkah bagus, langkah pilihan utama untuk buka juga akses gajah, pertahankan posisi pion pusat. Menteri C7 atau gajah G7 ya, yang paling opsi yang paling standar setelah pion dorong, ya berikan tempat bagi gajah Viajento, langsung ditempatkan ke petak G7, tapi Magnus memilih menteri ke C7 terlebih dahulu. Rokade. Pion E5, ya tentu dukungan ya bagi pion tadi menteri ke petak C7 ini. Sekarang berikan akses juga bagi gajah kalau ingin tetap bermain di G7 atau keluar nanti lewat petak E7 kan.
Pion H4, maksud saya pion A4 ya, lanjut Yu Yang Yi di sini. Pion A5 hentikan laju pion kawan. Kuda A3, gajah G7. Kuda ke C4 untuk menekan pion yang di sini, menekan pion yang di sini. Kemudian ada gajah E6. Coba menyerang kuda C4, mengembangkan perwira. Ada pion B3 dan Magnus kembangkan kuda F6-nya. Nah, posisi kuda F6 ini memblokade posisi gajah yang melindungi pion dengan menterinya kawan. Artinya Magnus membuat langkah pengorbanan pion di sini. Tapi Yu Yang Yi tidak mau ambil kawan, bermain dengan gajah B2. Tadi di sini kawan, kuda ke petak E7 ini ada pernah yang memainkannya, putih menang. Magnus membuat langkah baru, kuda F6 ini langkah baru, gajah B2. Oh ya, kenapa tidak diambil saja? Kalau mau ambil pion ini kawan, menggunakan kuda C saja. Jangan menggunakan kuda F karena ada pion B5 ya. Nah, posisi pion nanti akan ganggu kuda kalian, tidak bisa koneksi dengan saudaranya. Kuda E5 akan jatuh. Jadi kalau mau ambil dengan pion ini, tapi Magnus juga akan balas dengan langkah kuda ambil pion E4. Discover juga kawan. Tapi ini adalah opsi kuatnya buat putih. Nah, mungkin kalian dengan langkah benteng E1 juga coba rebut kuda ini kawan. Mungkin kuda ancam menteri, menteri naik, kuda lari ke D5, ada gajah A3, coba serang pion, mungkin pion B6, serang kuda, kuda mundur, gajah pertahankan, perkuat posisi kuda, dan nanti tinggal geser benteng ini. Jalurnya seperti ini, normalnya dalam permainan klasikal mungkin akan diambil pion ini, tapi Yu Yang Yi dengan gajah B2. Langkah bagus juga. Ada kuda D7, pertahankan pion 3 kali. Ada kuda G5, serang gajah. Dan Magnus menukarkan gajahnya. Sikat kuda C4, ambil balik untuk merusak struktur pion. Menggunakan pion B kawan, dibawa ke pusat ya. Ya, biar pion ini kuat tetap dan tidak terbuka ya lajur pusat. Kalau diambil menggunakan pion D, terbuka lajur pusat. Ya, secara prinsipal kita bawa pion tepi ke pusat. Kalau ada kesempatan, pion tepi yang dibawa ke pusat, bukan pion pusat dibawa ke tepi. Tapi pion B pukul pion C4, pion H6, kuda mundur ke H3. Untuk persiapan bisa bermain dengan pion F4. Rokade Magnus. Sekarang benteng B1. Tidak bisa bermain dengan pion ini kah sekarang? Kenapa tidak langsung bermain dengan pion ini? Ya, mungkin jual belinya di sini ya. Bisa juga sebetulnya ya. Ataupun juga naik kawan ke petak D2, F4, tapi memilih dengan benteng B1 sepertinya ingin mengincar lajur B. Pion B5 bisa langsung juga dimainkan atau dengan benteng F ke B8, tapi Magnus memilih dengan benteng AE8, gajah C3, buka akses benteng ya, menekan pion ini juga. Pion B6 lanjut Magnus, benteng angkat naik ke petak B3, ini yang menjadi langkah yang terbilang aneh menurut admin. Apakah nanti juga persiapan geser kawan setelah jangka panjangnya mungkin seperti itu atau doubling. Nah, pion F5 Magnus mengcounter lewat sisi raja langsung dengan pion F5 diterima, ambil balik dengan pion G, menteri H5, menteri D6, jaga baris ke-6-nya, benteng E1, ada benteng E7, benteng mundur lagi, benteng B mundur ke B1. Nah, di sini benteng F naik ke petak F7, opsi terkuat menurut engine, atau langsung angkat benteng ini ke petak E6. Magnus memilih dengan langkah kuda F6. Blokade akses menteri menjaga petak G6. Menteri G6. Dengan kuda ini juga meninggalkan pion kawan. Ya, langkah kesalahan dari Magnus, menteri G6. Kemudian di sini benteng E6. Jangan terburu-buru ambil pion ini. Jangan terburu-buru karena ada ancaman seperti ini ya, ancam benteng, ancam menteri, putih bisa kalah. Jadi menteri tarik mundur terlebih dahulu, pion F4, langkah kuatnya. Memilih kuda ke H5. Blunder lagi kawan, Magnus Carlsen, ya bukan blunder lah. Ya langkah kesalahan lah. Menteri H4 dan bagaimana caranya kalian melindungi pion ini kawan. Posisi kuda dalam posisi terancam. Magnus punya cara. Pion E4, langkah bagus. Gajah pukul gajah, ambil balik oleh kuda, dan pion ini akan aman. Amannya gimana? Seperti ini. Dan terjadi juga jual beli. Gajah pukul gajah G7, ambil balik oleh kuda. Kuda F4, langkah bagus.
Amannya di mana, Bang? Kan bisa diambil, Bang. Bahayanya begini, kawan. Kalau pion ini diambil ya, maka Magnus akan ambil pion D3. Kalian punya masalah di baris belakang. Benteng pukul benteng, ya opsi terkuatnya benteng F1, tapi dengan pion pukul pion ini juga cukup berbahaya ya. Diikuti dengan menteri, pion bisa menusuk, benteng bisa menusuk, bahaya sekali. Kalau langsung caplok, maka tetap korbankan menteri, kawan. Dan masalah back rank lagi-lagi bisa terancam skakmat. Mundur, menteri D1, pion F3. Nah, pion promosi. Kalah tetap ya. Itulah bahayanya. Makanya pion ini nggak bisa disentuh. Langkah terbaik dari Yu Yangyi dengan kuda F4 ancam benteng. Benteng E5, menteri G3. Pin kuda dan juga persiapan kuda H5, kuda G6, garbu benteng, kawan. Di sini pion pukul pion terlebih dahulu, lanjut Magnus. Pion ambil balik, benteng pukul benteng, ambil balik dan raja menghindar. Raja F7. Menteri F3, kawan. Untuk menghindari satu diagonal ya, supaya kuda ini bebas bergerak. Ada benteng E8, benteng B1 menyerang pion, benteng B8, pion G3. Berikan ruang nafas bagi raja dan juga perkuat posisi kuda agar menteri tidak menjaganya terus-menerus. Benteng B7, ada benteng E1, tantang lagi, tolak. Benteng B8, menteri E2. Sulit sepertinya Yu Yangyi untuk mencari langkah terbaik, kawan. Ada benteng E7, mundur ke D1, benteng kembali ke B7, menteri F3. Magnus tahu posisinya kurang bagus, kalau dia manuver dia bisa kalah, kawan. Jadi dia coba bertahan saja di sini. Menteri F6. Nah, menteri F6 ini agak sedikit slip. Mundur ke petak G8 atau menteri mundur ke petak D7, kawan. Langkah kuatnya, oke, menteri ke F6, mau kemana menteri ini, kawan? Ke petak D4 kah? Nah, pion D4 sudah saatnya didorong. Jika disikat oleh menteri di sini, kalian bisa mendapatkan pion yang di sini ancam benteng, pion juga bisa terancam. Atau jika diambil menggunakan pion yang di sini, dorong maju pion C5, bagus. Kalau didorong ya di sini, maaf agak sedikit serak, kawan. Pion pukul pion. Nah, jadi kalian nggak bisa ambil menggunakan pion benteng terancam. Benteng pukul benteng, ambil balik di sini, ambil balik di sini. Kalian bisa melakukan skak di sini, kawan. Nah, mungkin nggak bisa tantang dengan menteri ya. Blokade dengan kuda, dorong maju pion. Sangat merepotkan. Oke, Yu Yangyi memilih dengan langkah kuda ke D5-nya. Harapannya pengorbanan kuda ini diterima dan bentengnya juga jatuh, benteng Magnus. Magnus merespon dengan menteri D8 yang presisi ke pusat ke petak D4 tapi mundur ke petak D8. Nah, kuda ke C3. Langkah bagusnya memilih kuda ke E3, blokade, kawan. Dan Magnus dengan senang hati caplok pion D3, ancam benteng, ancam pion, pertahankan pionnya sendiri. Benteng D1, menteri E4, pertukaran menteri. Kita masuk permanen endgame sekarang, kawan. Dengan keunggulan Magnus 1 pion. Benteng angkat, serang 2 pion sekaligus. Sekarang dorong maju pion B5, pion pukul, ambil balik, ambil balik, ambil balik. Benteng ambil pion H6. Jumlah pion kembali setara. 3 pion versus 3 pion. Bedanya kok cukup mengkhawatirkan ya. Kalau engine sih menilai masih level, tapi dalam prakteknya juga bikin putih bingung, kawan. Karena setelah kuda ke E6 ini, blokade jalur benteng, kawan. Magnus siap dorong pion. Ada kuda C4, benteng B4, kuda ambil pion A5, Magnus mulai dorong pion C-nya, pion C4. Nah, benteng skak, raja ke F6, benteng skak lagi, raja mundur lagi, benteng skak lagi, raja G6, dan sudah saatnya benteng mundur ke H8, geser ke lajur C. Tapi memilih ancam kuda. Raja F6, langkah bagus, kawan. Di sini benteng E8, pion C3, benteng C8, kuda D4, langkah bagus. Benteng caplok pion, skak garbuan, benteng jatuh. Raja lari ke G2. Sekarang dorong maju pion lagi. Setelah benteng C3, langkah kemenangan pasti kalian bisa melihat ya. Magnus punya 1 menit 8 detik. Langkah kemenangan jelas ini.
Kalian pasti sudah tahu. Tapi Magnus punya cara lain kawan dengan pion E3. Kalau benteng ambil, maka pion di sini nggak ada yang menjaga, bisa promosi, dan pion ini juga nggak bisa dilepas kawan, nggak bisa dilepas. Diambil menggunakan pion, inilah rencana Magnus kawan, benteng B2. Pion promosi dengan discover check. Kemudian raja F1. Bagaimana jika raja ini menghindar ke sini? Maka kuda E2 ancam benteng untuk jaga pion promosi. Jadi raja F1 tetap dikasih, kudanya dikasih 2 kali langkah brilian dari Magnus Carlsen. Ya, harapannya kuda diambil, pion promosi, discover check. Benteng skak terlebih dahulu, raja F5. Ada kuda B3. Silakan ambil, tak ambil pionmu. Memilih dengan raja E4 lanjut Magnus Carlsen. Kuda D2 di sini, Magnus raja D2. Ada benteng skak, raja ambil pion, berikan bentengnya kawan. Tapi bedanya di sini kawan, ada kuda C4 skak, geser, pion bisa promosi, kuda D2 skak lagi, raja mundur ke F5. Ada slap padi kawan ya, agak sedikit berisik. Ya, sebisa mungkin admin teriak-teriak sebentar, jendela admin tutup terlebih dahulu. Agar suaranya terreduksi sedikit ya. Harap maklum, di kampung masih banyak slap-slap lewat ya, slap padi. Oke, sampai mana tadi kawan? Sampai kena skak, raja mundur ke F5. Ada benteng ke situ kawan. Promosi, sikat, ambil balik. Kuda ancam benteng, benteng ambil pion H2. Kemudian setelah kuda ke E3, di sini Magnus Carlsen blunder kawan. Aduh, Magnus Carlsen blunder dalam posisi menang. Magnus geser raja ke situ saat kena skak. Dan mestinya kuda ini ke G5 ya, dan bisa berakhir remis kawan. Tapi Yu Yang Yi dalam kontrol waktu yang tinggal 6 detik. Magnus tadi tersisa 14 detik ya, geser ke situ. Ya, masih bisa menang waktu lah. Masih bisa menang waktu lah. Tapi dengan langkah-langkah pre-move remis, ya mungkin bisa menahan remis dengan pre-move 6 detik ya, bisa remis. Tapi Yu Yang Yi dengan raja G1 kawan. Dan Yu Yang Yi kena skak mat, benteng A1 skak mat. Itulah kawan, 2 blunder dari seorang pemain Super JM, Yu Yang Yi ataupun Magnus Carlsen. Jadi kalian kalau blunder, ya admin harap maklum. Semua pasti harap maklum. Magnus saja blunder kawan. Dalam posisi yang tertekan waktu, panik, super fokus. Malah super fokus itu bikin kita nggak nyaman ya. Terlalu sepaneng ya saat kena skak di sini. Geser ke sini. Ya banyak posisi lah untuk menghindari skak karbon ya. Entah ke sini, entah kemana, terserah kalian ya. Paling ya maju saja untuk mendapatkan posisi menekan terus kawan ya. Tapi Magnus geser ke ruang gelap kena garbuan. Tapi Yu Yang Yi juga melewatkannya kawan. Kalau kita lihat Yu Yang Yi ini sepertinya membuat langkah pre-move ya. Coba lihat dari 6 detik, 2 jadi 6 detik, 1 ini jelas langkah pre-move. Nggak bisa membayang. Mungkin saja ini trik dari Magnus Carlsen ingin menggoda Yu Yang Yi dalam posisi kontrol waktu yang habis ya. Yang mulai habis. Magnus berpikir 1 detikan saja kawan. Bukan langkah pre-move. Tapi ini jelas langkah pre-move dari Yu Yang Yi. Kena prank dari Magnus Carlsen. Dan game kedua ini Magnus Carlsen unggul 2-0. Setelah game ketiga berakhir match, tidak ada kesempatan game keempat, tidak dilanjutkan karena skornya 2,5. Jadi siapa yang menang 2,5 terlebih dahulu dia yang lolos ke babak berikutnya. Oke, satu game yang cukup menarik dari keduanya kawan. Semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.